Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Susahyo, NPM 07208. Saya jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan proyek dari studi kasus saya, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Yang pertama, di sini terdapat 4 page, yaitu yang pertama page controller, kedua entity, ketiga model, dan keempat sistem perpustakaan atau untuk mainnya. Yang pertama kita ke page entity dulu untuk membuat kelas warga perpus atau kelas abstraknya. Di sini saya membuat public abstract untuk kelas warga perpus dengan atribut protected string, nomor ID, nama, alamat, nomor telepon. Di sini pakai protected itu untuk akses khusus kelas ini dan kelas turunannya. Jadi di sini terdapat kontraktor warga perpus, string nomor ID, string nama, string alamat, string nomor telepon. Lalu public warga perpus, public abstract string get nomor ID. Selanjutnya kita membuat setter atau mutator dari void set nomor ID, nomor ID dengan parameter string nomor ID. Lalu selanjutnya ini set nama, parameter string nama sampai nomor telepon. Lalu di sini juga terdapat getter atau selector string get nama, alamat, sama nomor telepon. Selanjutnya kita ke anggota, kelas anggota. Di sini kelas anggota kita extend ke warga perpus dari anak untuk subkelas warga perpus dengan menggunakan atribut private string jenis anggota. Nah, di kelas anggota ini nanti dibuat untuk guru sama siswa, jenis anggota 1 sama jenis anggota 2. Lalu di sini di kontraktornya anggota, string nomor ID, string nama, string alamat, nomor telepon, dan jenis anggotanya. Di sini terdapat super nomor ID, nama, alamat, nomor telepon. Karena dia super diambil dari data dari warga perpus untuk dijadikan satu. Lalu terdapat setter atau mutator public void set jenis anggota dengan parameter string jenis anggota. Lalu di sini ada override public string get nomor ID, rating di nomor ID, dan selektornya getternya string get jenis anggota, karena ini yang ditambahkan di kelas anggota. Lalu selanjutnya ke page model, di kelas anggota model ini kita imporkan kelas entity-nya anggota dengan import entity.anggota. Lalu import java atil.arraylist untuk membuat arraynya. Di sini kita membuat kelas anggota mengimplement model interface, lalu private arraylist untuk membuat arraylistnya untuk menyimpan data list anggota, public anggota, lalu buat objeknya list anggota seperti dengan new arraylist untuk menambahkan datanya di arraylist. Lalu override public void view, override lagi untuk public void insert object dengan parameter object x.
Lalu di sini terdapat release.add anggota. Lalu di sini terdapat metode lagi update, delete, dan gateway. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke buku di page entity. Di buku ini terdapat public class buku. Untuk atributnya private, string, kode buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Lalu di integernya terdapat stok. Lalu konstruktornya public buku, string, kode buku, judul buku, pengarang, tahun, dan stok. Lalu di bawah juga dibuat metode setter buat void set kode buku dengan parameter string kode buku, set judul, sampai set stok dengan parameter integer stok. Lalu juga membuat selector atau getter string get kode buku, judul, pengarang, dan sampai stok, get stok ini dengan mengembalikan return this stock. Lalu ke guru.java. Di sini guru di page entity ini hanya membuat atributnya aja, yang konstruktornya public guru string, karena guru di extend anggota yang di kelas anggota ini sama siswa extend anggota. Di sini jadi cuma string nomor ID, string nama, alamat, string nomor telepon, dan jenis anggota. Karena sama dengan siswa ini juga sama. Di extend ke kelas anggota. Lalu untuk peminjaman, di sini peminjaman membuat atributnya private string nomor peminjaman, private integer indeks buku, indeks anggota, dan jumlah, lalu date tanggal peminjaman. Di sini membuat private agar dikhususkan untuk kelas peminjaman aja. Lalu di sini ada konstruktor string nomor peminjaman, integer, indeks buku, anggota, jumlah, dan tanggal. Di sini juga sama, dibuat setter nomor peminjaman sampai tanggal peminjaman, lalu membuat getternya juga nomor peminjaman sampai tanggal peminjaman. Lalu selanjutnya ke peminjaman model. Nah, di sini kita membuat array-list-nya untuk peminjaman peminjaman kelas entity peminjaman, yaitu dengan mengimpor kelas peminjaman dulu, yaitu entity.peminjaman. Lalu import java adil arraylist untuk arraylist-nya. Lalu di sini membuat private arraylist pinjam peminjaman sama dengan pinjam. Di sini terdapat objek pinjam sama dengan new arraylist untuk menambahkan datanya ke arraylist. Lalu di sini public arraylist peminjaman sama dengan get pinjam, itu pinjam. Lalu terdapat override public void view untuk tampilannya, public void insert object, parameternya object x, lalu public void update, method update dengan parameter index dan object x, delete, dan gateway dengan parameter index. Di sini di peminjaman model ini untuk menampung data dari entity. Lalu yang pengembalian Java yang di entity-nya. Di sini terdapat private string untuk atributnya, nomor pengembalian, lalu private string inti indeks peminjaman, date dan tanggal pengembalian. Lalu public pengembalian, string nomor pengembalian,
peminjaman dan tanggal lahir dan tanggal pengembalian. Lalu di sini terdapat metode getter, nomor pengembalian, peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dan juga terdapat metode setter untuk set nomor pengembalian dengan parameter string nomor pengembalian, dan sampai tanggal pengembalian dengan parameter tanggal pengembalian date. Lalu di pengembalian model di sini harus mengimportkan entity pengembalian untuk untuk inputkan atau menyimpan array list dari kelas pengembalian dengan nama list pengembalian. Di sini pengembalian diimplement ke model interface. Lalu di sini terdapat public array pengembalian, get list pengembalian. Lalu di sini juga ada override yang sama seperti peminjaman model tadi, view, public void view, override public void insert object dengan parameter object x, sampai dengan void get where dengan parameter int index untuk array list pengembalian get.index. Selanjutnya di page entity petugas, di sini terdapat public class petugas, extend ke warga purpose, private untuk atributnya private string password untuk masukkan passwordnya nanti, public petugas untuk konstruktornya dengan string nomor ID, string nama, string alamat, string nomor telepon, dan string password. Lalu super nomor ID yang sama dengan warga purpose tadi, lalu ditambah list password untuk karena di sini petugas harus inputkan password. Lalu set password dengan parameter string password. Lalu override public string get nomor ID. Selanjutnya di petugas model di sini juga sama kelas model lainnya, harus mengimportkan page entity-nya dari petugas kelas petugas Java Util array list untuk array listnya dari petugas model untuk menampung datanya. Di sini terdapat private array list petugas dengan nama list petugas. Di sini terdapat metode public petugas model list petugas new array list untuk membuat objeknya. Public array petugas get list petugas. Lalu selanjutnya override public void view, override public void insert object x dengan array list petugas dot add petugas untuk isi, dan sama ini update int index object x sampai public void get where int index list petugas dot get index. Selanjutnya di siswa ini ya, tadi siswa sama dengan guru, kita extend ke anggota dengan public siswa string nomor ID, nama, string alamat, nomor string, dan jenis anggota. Lalu selanjutnya kita ke buku controller. Di sini di buku controller, di kelas buku controller ini dibuat untuk aktivitas atau inputan dari data-data yang mau kita inputkan tadi. Kita harus mengimportkan model kelas page model dengan kelas buku model, dan page entity dengan kelas buku Java Util Scanner. Lalu sini adalah public class buku controller dengan inisialisasi atau membuat objek buku model buku underscore m
sama dengan new buku model, lalu scanner input.new scanner system.in, lalu konstruktornya public buku controller. Lalu di bawahnya terdapat metode yaitu public void add buku. Di sini di metode ini kita menginputkan beberapa inputan, yaitu input kode buku, input judul, input pengarang, input tahun terbit, input stok, dan add object to class buku. Di sini untuk menambahkan objek ke kelas buku dengan mengetikkan buku underscore m insert new buku, kode buku, judul buku. Lalu nanti akan keluar sistem print outnya data buku berhasil disimpan. Selanjutnya ke metode public void view list buku. Di sini kita cek dulu if jika buku get list buku kosong atau belum ada inputan, dia akan mengeluarkan data buku kosong atau mencetak data buku kosong. Jika terdapat ada inputan atau datanya terisi, dia akan menampilkan for integer i untuk buku indeks ke berapa, ke pertama, dengan keluaran kode buku sama dengan inputan yang tadi dimasukkan, judul, pengarang, tahun terbit, dan stoknya. Lalu metode selanjutnya yaitu public void edit buku. Ini dicek dulu jika buku get list buku size lebih dari 0 atau terisi, dia akan menampilkan indeks buku yang sudah terisi tadi untuk menampilkan get judul buku. Lalu di sini disuruh pilih indeks buku yang mau dirubah atau diedit, lalu diinputkan kembali data yang baru dengan input kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok, dengan menuliskan buku underscore m update untuk karena di update atau diedit, select index new buku, select index untuk pilih indeks yang tadi mau diupdate, new buku, kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok. Jika tidak ada datanya, dia akan sistem print outnya data buku kosong karena tidak ada data buku yang diinputkan. Lalu yang selanjutnya public void delete buku, metode delete buku. Di sini kita cek dulu buku get list buku size lebih dari 0. Jika datanya ada, dia akan menampilkan indeks dari buku tersebut, lalu kita pilih indeks buku tersebut untuk dihapus atau di delete dengan mengetikkan buku underscore m delete select index, lalu akan ngeprint data buku berhasil dihapus. Selanjutnya jika tidak ada datanya, dia akan ngeprint data buku kosong karena belum ada. Selanjutnya ke petugas controller. Di sini harus imporkan juga page model, petugas model, sama page entity untuk kelas petugas. Di sini isinya terdapat public petugas model, petugas underscore m untuk arraynya, public petugas controller, petugas m untuk objeknya sama dengan new petugas model untuk kelasnya. Di sini terdapat data dari petugas model, yaitu dengan tipe data string, ID petugas sama dengan 1 dan seterusnya, nama petugas, alamat petugas, telepon petugas, password petugas.
Ini digunakan nanti untuk data inputan atau data login. Lalu dapat perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari id petugas. Next, untuk insert id petugas tersebut sama nama, alamat petugas, dan password petugas. Selanjutnya ke page SI perpustakaan atau kelas main. Di sini kita importkan page controller yang terdapat di buku sama petugas. Lalu membuat objek buku controller, buku sama dengan new buku controller, petugas sama dengan new petugas controller. Lalu scanner input new scanner system.in. Nah, di sini kita buat menu awalnya yaitu dengan petugas data petugas. Untuk kelas data petugasnya int select. Lalu di sini terdapat peluang duel untuk tampilan login sama keluar. Di sini jika kita login, kita harus inputkan ID atau username petugasnya sama passwordnya yang sudah terdapat di data petugas tersebut. Lalu selanjutnya terdapat metode login. Di sini metode login dengan parameter string ID petugas dan string password. Lalu terdapat tipe data boolean isLogin sama dengan false. Lalu di sini dicek for i sama dengan 0, i kurang dari petugas _m get list petugas size. Dicek jika id petugas sama dengan list petugas dan password sama dengan list petugasnya atau data dari petugas tersebut cocok, dia akan true atau berhasil login. Jika tidak, dia akan false. Lalu di sini terdapat get index loginnya. If login, dia akan, kalau benar, dia akan tampilkan selamat datang dan nama petugasnya tersebut ditampilkan. Jika gagal, dia akan tampilkan username atau password salah. Lalu selanjutnya di metode view menu, di sini terdapat menu navigasi atau menu untuk inputan buku, yaitu 1. Tambah buku, lihat buku, ubah buku, hapus buku, dan keluar. Nah, di sini terdapat switch case, yaitu 1 untuk buku .add buku, yaitu untuk menambahkan tambah buku. Lalu di sini nomor 2 buku view list buku untuk lihat buku data yang sudah diinputkan tadi untuk dilihat kembali. Lalu case 3 buku edit buku, yaitu untuk mengubah atau mengedit isi dari buku tersebut, maksudnya inputan buku tersebut. Lalu yang keempat delete, untuk delete data buku tersebut. Kita coba running. Di sini kita login dulu untuk username-nya petugasnya yang tadi. Nah, di sini kita coba. Di sini kita coba tambah buku. Buku, judul buku, pengarang, terbit, stok. Nah, sekarang kita coba lihat buku. Nah, ini sudah tampil kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok. Lalu kita coba ubah buku. Kita inputkan indeks buku tersebut yang mau dirubah. Indeks kode buku, kode buku kosong kedua, terus buku
sekarang di 2001 stop Juli. Kita lihat lagi. Nah, sekarang berubah ke data buku yang baru yang habis diupdate. Sekarang kita coba hapus buku, kita pilih indeksnya buku tersebut yang mau dihapus. Sekarang data buku berhasil dihapus. Kita cek lagi ya, data buku kosong karena sudah dihapus. Kita keluar. Ya, sekarang kita ke diagram kelasnya. Di sini di diagram kelasnya terdapat di page entity ini terdapat peminjaman terdiri dari nomor peminjaman dengan tipe data string, indeks buku, nt, jumlah dan sebagainya. Lalu kelas buku, warga perpus atau kelas abstraknya. Dan di sini anggota extend ke warga perpus dan petugas extend ke warga perpus. Lalu di sini juga ada guru dan siswa extend ke anggota karena sama. Lalu di sini buku komposisinya ke peminjaman, lalu anggota komposisi ke peminjaman, terus peminjaman komposisi ke pengembalian. Selanjutnya di page model terdapat peminjaman model, pengembalian, buku model, anggota model, dan petugas model. Di sini juga mengarah atau asosiasi di peminjaman ke peminjaman entity, pengembalian model ke pengembalian, buku ke buku entity, lalu anggota ke anggota, petugas ke petugas. Lalu selanjutnya di model interface, di sini di kelas interface-nya dia peminjaman model direlasikan ke model interface, lalu pengembalian model, buku, anggota, dan petugas direalisasikan ke model interface. Lalu selanjutnya di page controller ini dia ambil komposisi dari buku, model, dan petugas model karena terdapat di controller ini terdapat kelas buku controller dan petugas controller. Lalu selanjutnya di mainnya ini agregasi dari buku controller dan petugas controller ke main untuk dijalankan di mainnya. Oke, sekian dari pembahasan sekilas saya ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang salah maupun kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.